Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Al-Burdah, semoga kita semua selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang sangat mulia ini, kami akan menyampaikan tentang salat, melanjuti kajian fikih yang ada di dalam kitab At-Tadhkiratul Hadramiyah fi ma yajibu 'alan nisa minal umurid diniyah. Bismillahirrahmanirrahim. As-salah hiya ruknus tsani min arkanil Islam. Bahwa salat itu adalah rukun yang kedua dari rukun-rukun Islam. Yang sudah kita ketahui bahwa rukun di dalam Islam ini memiliki 5 rukun. Yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat, dan yang kedua ini salat. Wahia minad din bimanzilatir ra'si minal jasad. Faman la salata lahu la dina lahu. Dikatakan dalam kitab ini, salat itu posisinya sama dengan kepala bagi jasad. Nah, ini bagaimana orang kalau udah nggak ada kepalanya, jasad tapi nggak ada kepala, ya nggak punya arti apa tuh badan ya. Maka dikatakan faman la salata lahu la dina lahu. Maka orang yang nggak salat berarti dia tidak beragama, dia tidak mempunyai agama. Karena tadi posisi salat disamakan dengan jasad itu adalah kepala. Makanya faman la salata lahu la dina lahu. Orang yang tidak salat maka dia tidak memiliki agama. Kalau di dalam madhab Syafi'i, ya, orang yang meninggalkan salat dia dihukumi kafir ketika yang pertama ada pengingkaran dalam dirinya tentang kewajiban salat. Contoh, si fulan ninggalin sholat, terus dia ngomong, sholat mah nggak wajib sama saya, dia bilang begitu, maka dia telah kafir. Kenapa? Karena dia mengingkari kepada kewajiban sholat. Dia mengingkari kepada kewajiban sholat. Kemudian dilanjutkan dalam kitab ini firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah, kata Allah, jagalah salat wajib kalian dan juga salat asar. Allah berpesan, berfirman kepada kita sebagai hambanya, jaga tuh salat, jaga salatnya. Jangan cuma dijaga, arti yang dijaga ini adalah melaksanakan dan terus melangsungkan salat sampai dia akhir hayatnya. Dan waqumu lillahi qanitin, dan laksanakan salat lillah, karena Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala. Dikisahkan, ya, ada satu hadis dari Nabi Muhammad SAW, salatnya orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan bahwasanya Nabi
keluar pada saat musim dingin, dan pada saat itu daun berguguran dari rantingnya. Kemudian Nabi memanggil, berkata kepada salah satu sahabat yang bernama Abu Dzar. Nabi berkata, "Ya Aba Dzarrin." Kemudian dijawab oleh seorang sahabat tadi, "Labbaika ya Rasulullah." Saya penuhi panggilanmu wahai Rasulullah. Kemudian Rasul bersabda, seorang hamba yang salatnya hanya mencari ridha Allah, salatnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena alasan lain, maka apa? Fatahafatat anhu dzunubuhu kama tahafatu hadzal waraq an hadhihi syajarah. Maka dosa-dosanya itu akan berguguran sama dengan gugurnya daun dari rantingnya. Ini para sahabat, orang yang sholat dan sholatnya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena sesuatu yang lain. Maka jaminannya adalah gugurnya dosa seperti gugurnya dedaunan pada saat musim dingin. Maka Al-Quran memerintahkan wa qumu lillahi qanitin. Laksanakanlah, dirikanlah salat karena Allah, qanitin lebih khusyuk. Kemudian juga dikatakan dalam satu hadis bahwasanya orang yang menjaga salatnya maka akan Allah muliakan dia dengan 5 hal. Dia nih jaga salatnya. Subuh dia salat, duhur dia salat, asar dia salat, maghrib begitu juga dia salat, isya dia salat. Terus dia jaga sampai tutup usia. Maka dia akan mendapatkan 5 kemuliaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kemuliaan yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang menjaga salatnya? Yang pertama, yurfa'u anhu dikul aish. Akan diangkat darinya sempitnya kehidupan. Jadi segala macam kesempitan dalam hidupnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, wa'adzabul qabri, azab kuburnya begitu pun akan dihilangkan, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kemuliaan ketiga yang akan diterima bagi orang yang menjaga salatnya, wa yu'tihillahu kitabahu biyaminih. Allah akan memberikan buku catatan amal dia diterima dengan tangan kanannya. Ini menandakan adalah orang yang baik. Kemuliaan selanjutnya yang akan diterima bagi orang yang menjaga salatnya, wa yamurru 'alas sirat kal barki wa yadkhulul jannah bighairi hisab. Selanjutnya dia akan berjalan di atas jembatan sirat, ya, kal barki, seperti kilat yang menyambar. Wah, begitu. Ulama menggambarkan sirat ini adalah membentang di atas neraka jahanam. Bentuknya lebih tipis dari satu helai rambut dan lebih tajam daripada pisau. Dan udah ditungguin tuh sama malaikat yang bernama malaikat Zabaniyah, yang akan menarik ke dalam neraka jahanam bagi orang yang melakukan maksiat pada saat dia ada di muka bumi. Tapi kalau dia melaksanakan sholat, dia akan berjalan di atas sirat kal barki, seperti kilat yang menyambar. Dan juga kemuliaan selanjutnya yang bakal dia terima kalau dia jaga tuh sholat, wa yadkhulul jannah bighairi hisab. Dia bakal masuk surganya Allah tanpa dihisab sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi hamba yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan kembali dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsu salawatin katabahunna Allah 'alal ibad fil yaumi wal lailah. Nabi bersabda, ada 5 salat yang diwajibkan oleh Allah kepada hambanya sehari semalam.
Jadi dalam sehari semalam kata Nabi ada 5 sholat nih yang wajib bagi setiap hamba. Apa aja? Ya tadi, subuhnya, duhurnya, asarnya, maghribnya, isyaknya, ya. Itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kapan salat ini difardukan? Maka dikatakan dalam kitab ini, waqad faradahallahu subhanahu wa ta'ala ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa ala ummatihi lailatul Isra'i wal Mi'raj. Salat fardu yang 5 itu Allah wajibkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga Allah wajibkan kepada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga Allah wajibkan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Lailatul Isra wal Mi'raj, pada saat malam Lailatul Isra wal Mi'raj, malam Isra Mi'raj. Pada malam itulah kita diwajibkan, mulai pada saat itu diwajibkan untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu. Kemudian sholat ini wajib bagi siapa? Watajibus sholatu alal muslimatil balighatil aqilah at-tahirah minal haidi wan nifas. Sholat ini wajib yang pertama bagi setiap orang muslim. Berarti lawan katanya, yang non muslim dia tidak wajib untuk melaksanakan sholat. Itu yang pertama yang wajib sholat. Kemudian yang wajib sholat kedua, orang yang udah balik, orang yang sudah balik. Kalau laki itu ditandai dengan keluarnya air mani, kalau perempuan dengan keluarnya darah haid, atau dengan batasan usia, ya usia 14 atau 15 tahun. Maka pada saat itu orang sudah balik dan dia wajib untuk melaksanakan sholat. Orang yang belum balik, ya berarti belum wajib sholat. Seperti apa? Anak kecil, sobi, ya itu belum wajib dia sholat. Tapi kita sebagai orang tua harus memperkenalkan sholat kepada sang anak. Dididik mulai saat kecil agar supaya apa? Pada usia dia dewasa, dia terbiasa untuk melakukan sholat. Dan kewajiban sholat selanjutnya bagi siapa? Al-aqilah, orang yang berakal. Nah, ini orang yang berakal wajib sholat. Sebaliknya siapa yang nggak berakal? Ya orang gila, ya itu nggak wajib sholat. Tapi kalau masih ada akal, dia sehat, akal sehatnya masih sadar, maka dia wajib sholat. Dan at-tahirah, suci minal haidi wan nifas, suci dari haid dan nifas. Ketika seorang perempuan dia tidak haid, dia tidak nifas, maka dia wajib sholat. Tapi kalau kondisi perempuan itu sedang haid, sedang nifas, maka dia tidak wajib sholat. Itu sahabat Al-Burdah mengenai sholat, kewajibannya untuk siapa. Dan juga dikatakan dalam kitab lain mengenai ancaman atau siksa bagi orang yang berani untuk meninggalkan sholat. Kata Nabi, akan ada 15 siksa yang akan diterima oleh orang yang berani meninggalkan sholat. Ada 15 siksa. 5 siksanya Allah akan berikan di dunia, 3 siksa Allah berikan ketika dia mau mati, 3 siksa Allah akan kasih dia ketika berada dalam kubur, 3 siksa akan Allah kasih ketika dia keluar dari kuburnya, yakni hari kebangkitan. Jadi dari mulai dunia tuh, dari dunia mau mati di dalam kubur, udah hidup lagi, siksaannya belum habis itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh karenanya mari sahabat Al-Burda, seluruh penonton Yayasan Al-Burda, mari kita laksanakan sholat, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Semoga kajian ini penuh manfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.